Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Anak-anak kelas 8 putra yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Mari yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas kelimpahan nikmat dan rahmatnya pada kita. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga yang paling penting nikmat iman dan Islam pada kita semuanya. Yang kedua, salat dan salam mari kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga dan serta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik anak-anak, yang pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem ekskresi pada manusia. Jadi sebenarnya kalau dari urutan materi, ini setelah tekanan itu sistem pernafasan, tapi insya Allah tidak masalah. Ini kita belajar sistem ekskresi terlebih dahulu. Jadi nanti di bab ini, organ yang akan kita pelajari itu terkhusus, yaitu sistem yang mengeluarkan kotoran dalam tubuh manusia. Jadi zat sisa gitu ya, ekskresi itu mengeluarkan, Mas. Ekskresi itu mengeluarkan. Jadi kalau misalkan manusia itu ada yang kita makan, ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan. Seperti halnya di energi yang kita tambahkan ke dalam tubuh kita gunakan. Digunakan kemudian ada efek panas, ada efek yang lain ya. Kemudian energi itu ketika diambil kemudian ada zat sisanya ya. Nah, zat sisa inilah yang kemudian diberikan atau dilakukan oleh organ-organ ini. Sehingga kalau misalkan manusia itu kita itu punya input ya, misalkan makanan, misalkan minuman, kemudian udara seperti itu. Tapi kalau outputnya itu nggak seimbang, maka akan terjadi gangguan. Nah, gangguan ini yang menyebabkan tidak sehatnya manusia seperti itu. Nah, itulah yang kemudian yang disebut dengan sistem metabolisme gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin sifatnya racun itu juga akan menjadi filter oleh organ-organ ini. Jadi sangat penting sekali Mas menjaga organ-organ yang ada di dalam sistem ekskresi, terutama kaitannya dengan toksik ini ya, racun ini. Nah, fatal sekali ya Mas ya, semuanya. Kalau di antara organ ini itu ada yang tidak berfungsi ataupun berfungsinya tidak maksimal. Itu akan mengurangi keseimbangan tubuh kita. Bahkan kemudian yang tidak melihat siapa dia itu akibat dari kerusakan ini akan menjadi bisa ini ya, berakibat nyawanya manusia itu bisa beresiko seperti itu. Nah, makanya ini perlu kita pelajari, salah satunya ya, selain kita mempelajari terkait dengan organnya, tapi juga manfaat kesehatannya juga kita dapatkan. Baik, jadi nantinya yang akan kita pelajari di sistem ekskresi terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah dari kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Nah, semuanya ini mengeluarkan zat sisa, Mas. Zat sisa. Kemudian juga mereka juga termasuk dari yang menetralisir dari beberapa racun yang ada di dalam tubuh kita. Loh, kenapa kok ada racunnya? Apakah makanan kita itu nggak sehat? Kayak perasaan udah dibersihkan. Ya itu secara kasat mata, Mas. Mungkin kalau kita lihat, kita itu sudah cuci tangan, nah kemudian ini pun masih ada bakteri, kita nggak lihat gitu. Kemudian kita nggak tahu apakah di dalamnya itu ada zat makanan misalkan ya, kalau paling gampang ya, zat kimia yang kemudian beracun itu nggak tahu juga. Nah, artinya tubuh itu yang kemudian akan menetralisir itu semua. Nah, kulit saya rasa tahu ya sekalian ya, anak-anak mesti mengeluarkan keringat kan ini. Jadi peta konsepnya itu bisa dilihat, membacanya seperti itu ya, kulit mengeluarkan keringat, mengandung air, urea, garam mineral. Ini secara singkatnya ya saya jelaskan. Ini kita detail habis ini kita satu-satu. Nah, kemudian
sistem ekskresi yang kedua, tersusun dari paru-paru mengeluarkan apa? CO2, H2O. Ini dalam sistem pernafasan. Nah, kemudian ginjal ini ya. Ginjal ini mengeluarkan urin di sini ya. Nah, kemudian difiltrasi, direabsorpsi, augmentasi. Jadi ada namanya difiltrasi itu disaring ya. Kemudian direabsorpsi sampai augmentasi. Nanti kita bahas secara detail. Ini yang mengeluarkan urin. Nah, urin ini nantinya ada air, ada urea, ada hormon. Semuanya ada di sini. Nah, makanya kita bisa melihat urin yang sehat itu seperti apa, warnanya gimana, itu nanti kita bahas. Salah satunya seperti itu. Kemudian hati ini mengeluarkan, nah di sini kaitannya dengan racun ya. Jadi ada di empedu, kemudian di urea. Nah ini akan memberi warna pada feses, kemudian urin ini juga. Karena nanti kaitannya dengan apakah zat sisa kita itu termasuk yang sehat atau tidak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi contoh yang paling gampang ini adalah yang bisa kita lihat langsung ya. Ini adalah kita pasti pernah berkeringat. Keringat ini adalah salah satu sisa metabolisme yang tidak kita keluarkan akan meracuni tubuh kita. Nah, zat sisa ini dikeluarkan oleh organ-organ tertentu yang tadi yang kita sebutkan satu-satu gitu ya. Bagaimana kalau rusak itu akhirnya kita jadi kurang sehat seperti itu. Nah, keringat ini kita mungkin agak unik Mas ya. Uniknya gini, kalau yang biasa kita lihat itu kan keringat itu diperoleh dari ketika kita sudah berolahraga kan. Kadang-kala kita muncul keringat ketika makan ya, habis makan panas gitu ya. Itu normal nggak Ustadz? Ya normal, itu nggak masalah. Itu karena kaitannya dengan panas tubuh ya, suhu tubuh gitu. Tapi kalau yang kaitannya dengan aktivitas metabolisme, nah ini yang kaitannya dengan contoh ya, misalkan kalian itu panas ya, merebus sesuatu ya, mengeluarkan uap air. Nah, uapnya itu, lama-lama kan panas menguap. Nah, itu dalam bentuk titik-titik air itulah yang disebut dengan uap itu tadi ya. Ini kaitannya dengan keringat. Maka mesti akan berbau nggak enak. Mau keringat, mau urin, mau zat sisa yang lain, feses apalagi gitu ya. Namanya zat sisa itu mesti baunya nggak enak. Nah, kalau keringat dingin, nah itu beda kondisi ya. Tapi tetap keringat juga. Kemudian proses metabolisme ini menghasilkan energi yang dan zat berguna bagi tubuh, yang sisanya itu yang tidak diperlukan, maka dibuang. Jadi termasuk makanan gitu ya Mas ya. Kalau kita itu punya makanan tapi memang benar-benar enggak berguna ya enggak usah dimakan. Artinya kalau memang kita tidak tidak memerlukan makanan itu, lebih baik dibagi pada orang-orang yang membutuhkan. Karena tubuh kita itu sudah takarannya itu sudah jelas, sudah dari Allah SWT sudah men-setting itu semua. Kemudian zat sisa ini bisa racun di garis bawah ya, karena dia membahayakan tubuh. Kemudian organnya ini tadi. Pertama kulit. Nah, ini kita bahas spesifik. Coba lihat kulit kalian masing-masing. Kulit ini terdiri dari beberapa lapisan. Dia adalah organ pelindung pertama kali yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Jadi proses inilah yang nantinya itu akan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk keringat oleh kulit ini. Nah, lapisan kulit itu ada lapisan paling luar itu disebut kulit ari. Nah, jadi kalau misalkan kalian pernah ya melihat kulit kalian itu mengelupas, yang mengelupas itu hanya kulit ari, hanya bagian luarnya saja, itu yang disebut epidermis. Ingat-ingat ya, nanti kalau ulangan muncul bisa
Kemudian yang kedua ada namanya kulit jangat atau dermis dan bawah kulit, subkota. Nah, kulit ari itu masuk lagi, itu ada 3 lagi. Ada yang disebut dengan lapisan tanduk, granula, sama stratum, germinativum. Jadi germinativum. Jadi kaitannya dengan kulit ari tadi. Jadi yang paling luar itu ada lapisan tanduk yang ada di sini adalah jaringan mati terdiri banyak lapisan sel pipih. Nah, jadi ini mencegah masuknya kuman penyakit. Jadi misalkan pernah ya kulit kalian itu mengelupas gitu ya. Itu yang mengelupas itu kulit ari. Jadi kadangkala bisa jadi karena memang umur kulitnya ini atau memang kita terkena sesuatu misalkan panas ya kan, kemudian gatel seperti itu. Akhirnya kulit ini akhirnya jaringan di dalam sel dan organnya kemudian mengelupas. Itu karena dia mati, digantikan oleh jaringan sel yang baru. Kemudian lapisan granula ini lama-kelamaan juga akan mati karena terdorong ke atas dari bagian lapisan tanduk. Ini untuk melindungi dari sengatan sinar matahari. Nah, maka contoh kalau kalian berada di bawah sinar matahari, itu lama-lama juga panas gitu ya. Yang merasakan pertama kali itu ya dari kulit ini. Ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Nah, jadi di bagian inilah nantinya kalian akan bisa melihat, oh ternyata lama-lama juga akan mati. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalkan kena sinar matahari itu warna kulitnya itu jadi hitam ya. Itu efek ya, efek kalau misalkan jangka panjang ya. Tapi secara langsung nggak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah stratum ya. Germinativum. Jadi dia mengandung sel-sel yang baru menjadi bagian lapisan granula. Jadi yang tadi di kulit ari itu ini pertama fungsinya berarti apa? Mencegah masuknya kuman. Yang kedua adalah melindungi dari sengatan sinar matahari. Nah, dia akan cepat sekali mengelupas. Kemudian di jaringan yang bawahnya lagi, di bawahnya kulit ari itu disebut dengan dermis. Ini terdapat pembuluh darah, ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, dan kantong rambut. Nah, jadi ada di sini sudah mulai ada saraf-saraf yang ada di sini, Mas. Nah, kemudian kita lihat di sini, Mas. Jadi di bagian ini, jaringan ini, dermis ini ada namanya ujung saraf peraba dingin. Panas, peraba tekanan, sentuhan, dan nyeri. Contoh, coba lihat di kulit kalian dipencet gitu ya. Ya, jadi nanti akan terasa ya panas ya, tekanan itu kalau sentuhan, tekanan itu akan nyeri, itu kelihatan sekali. Kalau panas dingin ini kaitannya dengan suhu. Jadi yang bagian bawah kulit ari ini sudah ke arah sarafnya seperti itu. Maka kalau misalkan kalian pemanasan ya, kemudian berolahraga ini, pemanasan, kemudian menggerakkan tubuh kita, otomatis kulit kita juga akan terbawa di situ. Kemudian di dalamnya itu ada ujung saraf yang kemudian merasakan apakah tubuh kita ini dalam sentuhan dan tekanan sampai nyeri itu dengan yang merasakan ini di kulit jaringan dermis. Termasuk kalian merasa kepanasan, kedinginan. Kemudian yang di dermis juga ya terdapat namanya kelenjar minyak. Nah, ini berfungsi memang namanya minyak menghasilkan minyak atau yang disebut sebum untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Jadi nggak usah khawatir gitu ya kulit kita berminyak banyak gitu kan. Tapi untuk kadar tertentu ya, misalkan terlalu banyak mungkin ya perlu kontrol seperti itu. Jadi di bawah kantong rambut ini ada namanya pembuluh kapiler yang mengangkut sari makanan ke akar rambut sehingga rambut terus tumbuh. Jadi kalau
Ada orang yang kemudian kok dia itu botak misalkan ya, kemudian kok nggak tumbuh-tumbuh, bisa jadi karena ini. Jadi ada apa namanya, kelenjar minyak ini yang tidak kemudian berfungsi dengan baik, jadi rambutnya kering ya. Jadi kalau rambut kering itu akhirnya ya mati juga nanti. Jadi bisa jadi rontok seperti itu. Nah, di dekat akar rambut ini ada otot yang berfungsi untuk kontraksi. Itu merespon terhadap rangsang dari lingkungan. Nah, rangsangannya itu bisa berupa panas, dingin, suhu ya, atau misalkan berupa apa namanya, zat kimia yang lain, akhirnya kita merasakan kalau di dalamnya di kepala misalnya jadi pusing dan seterusnya. Nah, senut seperti kan kontraksi. Nah, itu kaitannya dengan kelenjar minyak seperti itu. Jadi kadangkala kalau misalkan alamiah ya Mas ya, minyak rambut itu sebenarnya ya antara sehat atau enggak itu dilihat ya dari sini sebenarnya. Sudah ada minyak rambut di sini, minyak rambut alami ya, seperti itu. Jadi kalau kebanyakan kadangkala kalau itu zat kimianya terlalu banyak ya juga membahayakan. Kemudian ada kelenjar keringat glandula. Nah, ini seperti pipa terpilin memanjang. Ini ada pembuluh darah dan saraf. Jadi dalam kelenjar keringat ini akan menyerap jaringan, cairan ya, jaringan-jaringan, kemudian ada air, garam sama urea. Nah, cairan ini dikeluarkan sebagai keringat gitu. Pengeluarannya ini dipengaruhi oleh cuaca, aktivitas makanan dan minuman. Jadi keringat itu Mas ya, itu dikeluarkan oleh kelenjar namanya kelenjar keringat. Kalau tadi kelenjar minyak, nah, kalau ini kelenjar keringat. Nah, jadi tidak sembarangan dia masuk dalam pembuluh darah dan saraf. Di dalamnya itu makanya keringat itu ada garam sama urea sama air. Jadi rasanya ya kalau mau dicoba ya silakan, itu mesti rasanya asin, ada asin-asinnya gitu. Ya itu karena ini. Jadi kelenjar keringat ini mengandung NaCl ya, garam. Nah, maka tubuh kita itu juga butuh namanya NaCl ini ya, garam ini. Cairan. Maka elektrolit ini yang penting sekali buat tubuh kita. Maka pengeluarannya ini kadangkala pertama cuaca, bisa jadi ya, misalkan panas, dingin, itu kita nggak ngapa-ngapain, misalkan hanya karena cuaca panas ini berkeringat. Aktivitas misalkan ya olahraga, kemudian mungkin aktivitas tubuhnya ini terlalu banyak, misalkan gerakan tubuhnya banyak, itu juga. Makanan saya tadi sampaikan, makanan panas misalkan, kemudian kalian biasa makan, kalau nggak berkeringat pakai yang pedes-pedes gitu ya, panas itu juga minuman termasuk. Jadi tidak hanya kemudian dari aktivitas metabolisme ataupun aktivitas olahraga saja keringat ini keluar. Memang ada pembuluh darah dan saraf yang kemudian mempengaruhi. Oleh karena itu Mas ya, sekali kulit kita itu melakukan keringat, kemudian dari keringat itu kemudian menempel dalam kulit kita, ya bagusnya memang harusnya diusap ya. Ya, karena itu ada apa namanya zat sisa ya. Tapi kadang-kala kalau enggak diusap pun kering sendiri karena dia menguap. Seperti itu. Ibaratnya dikipas-kipas itu juga dia akan kemudian hilang sendiri. Tapi kotorannya masih menempel di kulit kita. Nah, kalau itu dihinggapi oleh kuman, bakteri, itu nanti jadi gatel gitu ya. Maka ada namanya biang keringat gitu ya. Kalau kalian mungkin nggak mandi, akhirnya jadi biang keringat atau nggak dibersihkan, itu biang keringat jadi gatel itu. Itu sebenarnya masalahnya sepele itu ya, hanya sedikit karena itu tadi keringat kita yang tidak dikeringkan atau dibersihkan secara kontinu, sehingga menyebabkan tubuh kita jadi bisa ada bakteri atau kuman yang nempel. Karena sejatinya yang kita nggak bisa melihat, oh ini ada bakteri apa enggak gitu. Atau tangan kita udah nyentuh apa-apa, ya kan, kemudian berkeringat, diusap pakai tangan, yang kemudian nempel itu semua, ya, jadi gatal-gatal.
seperti itu. Jadi mulai muncul penyakit kulit seperti itu, ya gatal dan seterusnya, itu mungkin karena salah satunya itu yang bisa jadi karena alergi dan seterusnya, mungkin itu nanti kita bahas. Kemudian coba lihat gambar ini ya. Jadi di jaringan-jaringan ini ya, jadi dari paling luar ya, ini ada rambut. Ini rambut di sini adalah rambut, tidak hanya rambut di kepala ya, semua yang ada di kulit kita. Kemudian ada kelenjar minyak di sini, kemudian ada kelenjar keringat. Bawahnya ini saraf. Ini kantong rambut, ini jaringan adiposa. Nah, dari epidermis itu yang paling luar ini segini. Kemudian ini dermis, ini yang terakhir nih, yang bawah ini jaringan subkutan. Ini ada arteri, ada vena, ini pembuluh darah. Nah, pada jaringan bawah kulit ini ada namanya adiposa ini ya. Ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga tubuh agar tetap hangat. Nah, oleh karena itu Mas ya, jadi kalian misalkan ya, oh ternyata Mas Ustadz saya pernah hujan-hujanan misalkan ya, tahu-tahu semua karena hujan ya, semua bajunya, celananya basah semua. Nah, kemudian karena mungkin ini naik gunung ya, jalan kaki, nggak ada tempat berteduh, ya udah langsung jalan aja. Nah, lama-lama kalau udah hujannya berhenti, kemudian kalian tetap jalan, yang tadinya itu basah kuyup, lama-lama jadi kering sendiri, kemudian tubuhnya awalnya kedinginan, lama-lama kalau jadi hangat sendiri seperti ini. Ini karena memang ada jaringan yang di situ menyimpan cadangan lemak ya, di situ makanan ini untuk dikeluarkan, jadi dalam bentuk energi. Energi ini menjaga kestabilan tubuh agar tetap hangat. Oleh karena itu, karena energinya itu dipakai, ya kan, maka kita akan cepat lapar di situ. Ketika hujan, ketika kita mendapati tubuh kita itu basah kuyup, kemudian dari situ energi kita diubah dalam bentuk panas, ya kan, untuk menjaga tetap hangat. Ini sehat Mas, seperti itu. Yang nggak sehat itu akhirnya panas menggigil, malah suhu tubuhnya jadi tinggi, nggak turun-turun, nah itu jadi beda lagi. Nah, sebelum ke sini Mas, ini interaksi dulu nih. Semuanya masih on ya? Tes. Mas Bintang? Tes. Nah, Haidar? Jelas belum Mas? Jelas. Nah, jelas nanti kita buatkan soal post test saja ya, buat ngecek kalian nanti sudah bisa nangkep atau belum ini. Yang penting ini tadi ya, kenapa kulit itu fungsinya apa, kemudian jaringannya apa, ya kan? Siapa yang menyimpan makanan, nah itu harus tahu satu-satu. Kemudian kalau dikasih gambar ini bagian ini tahu enggak, minimal gitu Mas ya. Oke ya, lanjut ya Mas ya. Haidar, Abim, ini malah hilang KB. Cito. Cetat. Yuk lanjut. Masih on semua ya? Yes. Yo yang lain kok nggak on video ki kok nang ngendi. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ke paru-paru. Jadi kulit tadi udah jelas ya Mas ya. Saya lanjutkan. Nah, paru-paru ini lihat Mas. Ini sekarang jadi trending sekarang ya. Kalau kalian mau nyari spesialis paru-paru lumayan ini. Besok jadi dokter spesialis paru-paru. Nah, ini sekarang karena COVID ini banyak yang karena nyerangnya ke sini Mas ya. Jadi paru-paru ini karena kaitannya dengan pernafasan ya. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan bab sebelum ini sebenarnya ini nggak masalah. Jadi zat yang dikeluarkan oleh paru-paru ini adalah CO2 dan H2O. Nah, kalau pernafasan itu kan kita menghirup oksigen, nah, O2 ya kan, kemudian dikeluarkan dalam bentuk CO2 dan H2O. Loh, kok ada H2O, Ustaz? Contoh ya.
Jadi pernafasan itu saya sampaikan ada dua nih, lewat hidung sama lewat mulut. Organ apa namanya? Melaluinya ini. Tapi kalau yang di hidung itu sudah ada bulu hidung ini yang nyaring udara. Kalau di mulut ini nggak ada gitu. Tapi bisa masuk juga. Tapi lebih utama ya menggunakan hidung ya kalau pernafasannya. Coba kamu ambil nafas, kemudian di kaca, hembuskan nafasnya, itu nanti ada bintik-bintik udara ya, seperti itu. Itu maaf udara, H2O, uap air. Nah, makanya fungsi paru-paru itu jelas ya, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, pertanyaannya apakah semuanya CO2 gitu? Ternyata enggak juga, Mas. Jadi kalau kalian lihat udara yang kita dapatkan di alam itu tidak semuanya O2 dan CO2, ada nitrogen yang paling banyak. Maka beruntung sekali ya, kita bersyukur gitu ya, mendapatkan oksigen dengan murah, ya, murah yang jelas gratisnya ya. Kemudian kita mendapatkan apa namanya kesehatan dari sini gitu ya, oksigen, kemudian paru-parunya masih baik seperti itu. Nah kemudian, di paru-paru ini, jadi sebenarnya kalau kita dalami nanti di sistem pernafasan ya. Ya karena ini ekskresi, kita lebih utamanya di ekskresinya ini adalah fungsinya ini kaitannya dengan zat yang dikeluarkan apa. Jangan salah ya, tidak hanya CO2 tapi H2O yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Apakah H2O digunakan lagi tubuh? Iya, karena air ini apa namanya digunakan untuk sirkulasi, apa namanya kaitannya dengan tubuh kita seperti itu. Tapi yang diuap air di sini ya bukan air secara zat cairnya, tapi uap airnya. Maka kalau kita ini ya mengeluarkan oksigen ini kalau CO2 kalau zat yang lain itu zat sisa itu mesti berbau gitu. Tapi kalau CO2 ini mungkin baunya tidak mungkin tidak apa ya, tidak sebau yang lain ya, nggak kelihatan ya. Gitu. Tapi kalian bisa merasakan. Nah, kalau misal bau mulut itu kelihatan sekali ya. Bau mulut itu kalau lewat mulut karena di situ ada gigi ya kan, kemudian juga mengunyah makanan. Itu juga ada faktor itu. Tapi kalau CO2 sendiri mungkin baunya tidak bisa kita rasakan secara penuh. Tapi kalau uap air bisa kelihatan. Itu paru-paru, diingat-ingat. Tadi kulit, kemudian paru-paru. Kemudian lanjut ke ginjal. Nah, ginjal ini unik Mas ya. Dia itu kecil ya, seperti kacang merah ya. Seperti ya, bukan berarti kayak kacang merah beneran ya, seperti. Jadi bentuknya itu seperti kacang merah. Ini kalau kalian belajar spesifik ini spesialis urologi namanya ya. Itu kalian bisa apa namanya belajar lebih dalam. Itu dokternya sendiri ya belajarnya. Jadi berbentuk seperti kacang merah, panjang sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 110 gram. Jadi nggak ada ya apa namanya kalau sekilo 1 kilo itu kan 1000 gram ya, nggak ada sekilo. Letaknya di dalam rongga perut, jumlahnya 2, warnanya merah. Maka mahal sekali ya gitu ya. 2 ini kalau misalnya salah satu gimana ya masih bisa tapi nggak maksimal. Nah, zat sisa metabolisme ini dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin ya. Ini masuk di sini ya, zat sisanya ini dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, kandungan urin ada air, urea dan garam mineral. Nah, ini bentuk ginjal dan posisinya dalam tubuh manusia. Jadi ginjal ini ya kiri kanan ya, itu akan bersambung dengan ureter, kemudian ada kandung kemih, ini uretra. Di ureter ini saluran ini masuk ke dalam kandung kemih,
kemudian dikeluarkan melalui uretra. Ini ada aorta, pembuluh darah, vena, arteri, vena renalis, arteri renalis. Jadi darah, kemudian ginjal, urin, nah, itu sangat berhubungan sekali. Maka kalau kalian minum, terutama ini minum, hati-hati ya Mas ya. Jangan sampai membahayakan tubuh. Yang paling aman itu cuma air putih. Ini jelas itu ya. Minum itu 8 gelas per hari, 2 liter air putih. Nah, kalau minumnya nggak teratur ya, maksudnya nggak teratur itu nggak sesuai takarannya, ya kekurangan zat cair di sini jadi kering, jadi lama-lama jadi batu gitu ya. Ada batunya itu udah bahaya sekali. Jadi kalian harus operasi, harus dihancurkan batunya karena menghalangi saluran di uretra ini nanti. Jadi kalau pipis itu susah, itu tanda-tandanya di situ. Bisa jadi ada kencing batu gitu. Nah kalau gula itu kan kencing manis ya, itu beda kondisi, bukan dari ginjal. Seperti itu. Halo yang lain ya, bisa dipahami ya Mas ya. Tuh. Diingat-ingat fungsinya tadi ya, fungsi terus zatnya itu isinya apa? Air, urea, garam, mineral. Mirip sih dengan keringat tadi. Kemudian lihat di ginjal lagi. Jadi di ginjal ini ada beberapa bagian di sini. Ada kulit ginjal namanya korteks. Kemudian sumsum ginjal itu medula dan rongga ginjal atau namanya pelvis. Nah, ini pelvis. Nah, coba kalian dicek di sini. Jadi kalau dia di irisan melintang ya, ini yang A sama yang B itu akan kelihatan. Nah, jadi dari kulit, sumsum ginjal, korteks, medula sama pelvis. Nah, korteks ini nanti akan ini kan tadi fungsinya akan ada namanya nefron ya. Kemudian ada tubulus, badan Malpighi. Nah, kemudian ke bawah di sini ada lengkung Henle, tubulus ke bawah ini. Ini apa sebenarnya sih? Nah, jadi intinya adalah di alat ginjal ini nanti dia fungsinya ada 3 ini. Ada menyaring, diserap kembali, kemudian dikumpulkan. Jadi yang disaring itu apa? Yang menyaring alat ekskresi yang disaring adalah darah dan zat sisa yang di dalam darah ini dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Disaring dulu, kemudian penyerapan, kemudian dikumpulkan. Ini tahapannya ini. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Ingat-ingat. Filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nah, jadi ada darah di situ Mas ya. Jadi kalau kalian lihat prosesnya itu tadi ya, di situ ada vena, arteri, itu ternyata ada zat cair yang berupa darah ya kan dikeluarkan. Nah, makanya kalau ada kencing darah itu juga udah jebol itunya ya penyaringannya. Nah, proses filtrasi coba lihat di gambar di samping ya. Jadi pertama itu namanya darah ini mengandung zat sisa metabolisme masuk ke dalam arteri ginjal. Kemudian cairan ini dikeluarkan tubuh dari pembuluh arteri ginjal masuk ke dalam bandal Malpighi. Kemudian plasma darah yang paling cair ini zat larut disaring oleh glomerulus. Hasil filtrasinya disebut dengan urin primer. Ingat-ingat. Urin primer. Urin primer ini mengandung apa? Air, glukosa, ini ada gulanya, asam amino, dan garam mineral. Nah, di sini ada namanya membran glomerulus. Nah, ini disaring membran glomerulus. Dan kapsula Bowman. Ini bersifat permeabel terhadap air yang ukurannya kecil. Jadi molekul-molekulnya itu yang gede, semuanya itu bisa disaring di sini. Nah, jadi maka
air urin kita itu nanti sudah benar-benar saringan yang luar biasa ya. Prosesnya dari sini. Luar biasa ya ciptaan Allah ini. Kemudian setelah jadi urin primer, disebut tadi filtrasi, ke tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi, penyerapan kembali. Jadi dari primer ini masuk ke dalam tubulus, direabsorpsi, diambil lagi zat-zat yang tidak berguna, yang masih berguna karena tadi ada darah. Yang di ini ya, zat makanannya itu juga nggak tahu apakah masih semuanya dibuang atau enggak, ini disaring lagi. Ternyata yang berguna apa? Karena di sana ada glukosanya tadi ya. Oh, masih ada gulanya, ada vitamin, asam amino, ion, itu kembalikan ke pembuluh darah. Kalau itu memang sudah masih bisa dipakai. Jadi dialirkan ke seluruh tubuh lagi oleh pembuluh darah. Kemudian hasilnya yang disebut dengan urin sekunder. Ingat-ingat, direabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder mengandung apa? Air, garam, urea, pigmen, empedu, nah, dan bau pada urin. Ini sudah mulai ada bau. Kemudian yang ketiga adalah augmentasi, dikumpulkan, kemudian masuk ke dalam tubulus cortunus distal, ditambah zat sisa lain, ada ion, hidrogen, kreatin. Nah, hasilnya ini disebut urin. Jadi urin ini disalurkan ke dalam tubulus ke rongga ginjal. Jadi ke saluran ginjal ya, di kandung kemih. Nanti masuk ke sana. Nah, kalau kandung kemih ini sudah penuh, harus dikeluarkan, jangan ditahan. Jadi ada kalau nggak salah 30 cm H2O. Itu ingat-ingat di situ. Nah, gimana prosesnya? Jadi pengeluaran urin ini kaitannya mirip dengan keringat biasanya. Ada cuaca. Ada kalau kita cuaca dingin itu sering pipis, itu juga ya ada hubungannya. Jadi urin ini dikumpulkan dalam tubulus, contornitus distal, lalu masuk ke dalam kandung kemih melalui ureter. Terus kandung kemih ini penuh, maka tertekan, akhirnya meregang dan kemudian timbul ingin buang air kecil, terus keluar. Nah, urin yang dikeluarkan 95% ini terdiri air, urea, asam urat, kemudian amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan dalam darah, vitamin, obat, dan hormon. Maka kalau kalian minum obat itu obatnya terasa sekali baunya ketika kita pipis ini ya, melakukan urin. Proses pengolahannya ini mengandung protein. Kemudian jika dia mengandung protein akan berarti ada gangguan kerusakan glomerulus. Kalau ada gula bisa ke tubulus ginjal atau ada gula tinggi diambil kembali ya, karena ini ada riwayat ini ya, DM ya, diabetes. Kemudian artinya di sini dari proses pengeluaran urin ini dia akan fungsinya bisa menyaring darah, mengeluarkan metabolisme sisa, kemudian zat yang berbahaya yang mestinya, dan mengatur keseimbangan air dan garam dalam darah. Itu ginjal. Itu. Ya Mas ya, jadi dari kulit, ya kan, kemudian paru-paru, kemudian ginjal itu semuanya ternyata zat sisanya itu ya sedikit banyak akan mengandung tadi ya, ada air, garam, kemudian ada urea seperti itu. Terus hati ini masuk ke dalam rongga perut sebelah kanan. Kalau kemarin kelas 7 itu apakah hati ini masuknya pencernaan atau ekskresi gitu ya? Ya sebenarnya secara lebih spesifik karena ini kaitannya dengan
pengeluaran dalam bentuk merdu dan seterusnya kaitan dengan ekskresi sebenarnya seperti itu. Memang berkaitan juga dengan pencernaan karena dia ada di sini kandung kemih di sini ya. Di bawahnya nanti ada usus. Nah, oke. Hati ini adalah kelenjar terbesar dalam tubuh. Terletak pada rongga perut. Kalau ditimbang itu kira-kira ya 2 kilo. Nanti kalau kalian coba pas kurban itu kelihatan ya. Kalau hewan ya. Seperti itu. Kemudian dia menghasilkan empedu. Ya jelas ya, cairannya hijau, pahit, netral, kolesterol. Terus ada namanya zat warna, bilirubin dan biliverdin. Gitu ya. Itu di empedu. Nah, warnanya hijau biasanya ya. Ya, di sini zat warna ini menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Jadi kok warnanya kadang urin ini ya bisa jadi kuning, ada kuning agak ke pekat dan seterusnya itu memang dari hati. Fungsi hati satu alat ekskresi jelas, kemudian penyimpan gula dalam bentuk glikogen, kemudian pembongkaran protein, kemudian sel darah dan cairan empedu, dan menetralkan obat dan racun. Terus tempat pembuatan vitamin A dan provitamin A. Nah, itu ya kaitannya dengan sistem ekskresi yang kaitan dengan organnya seperti itu. Nah, langsung saja ini karena waktu hampir 9:30 ya. Ini sekarang penyakitnya. Tadi kalau saya sampaikan intinya Mas, kalau ekskresi ini berjalan lancar, tubuh itu sudah mengeluarkan sesuai dengan yang dikeluarkan itu, yang masuk dan keluarnya itu seimbang, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kadangkala kalau nggak seimbang, akhirnya jadi penyakit. Pertama contoh gagal ginjal disebut anuria. Ini karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi sehingga ada radang glomerulus, ya kan? Seperti itu. Kemudian ditemukan glukosa ya, glikosuria. Ini karena kerusakan badan Malpighi. Ya kan, karena itu nyerapnya itu enggak, tadi kan udah disaring, ya, difiltrasi, reabsorpsi ya, reabsorpsinya nanti enggak. Nah, ini jebol ya, glukosanya masih. Kemudian albuminuria ya. Albumin ini karena ada protein. Ini karena bisa jadi ada luka. Kenaikan tekanan darah, iritasi, racun, bakteri, logam berat. Hematuria ini ingat-ingat ya. Nanti kalian diingat-ingat, ditulis, kalau perlu di screenshot benar-benar tahu ya, biar tahu. Ditemukan keberadaannya di sel darah merah karena mungkin radang organ urin. Terus bilirubinaria. Nah, nanti PPTN dikasih, tenang aja. Kalau dicatat yang penting-penting aja Mas, ya. Mas Kumudua Dewa ini pinter ini. Semuanya ya sama-sama belajar nanti. Terus kondisi bilirubin dalam urin melebihi batas normal. Jadi bilirubin ini karena masalah warna ini Mas ya, warna urin. Jadi bisa karena hemoglobin dan berlebihan dalam darah. Jadi kalau di anak kecil itu bisa jadi warna kuning ya. Itu bilirubin karena dengan Hb. Kemudian batu ginjal ini jelas tadi yang saya sampaikan ya, karena ada garam mineral berlebihan. Nah, jadi dia kayak jadi batu seperti itu. Ini mineral ya. Seperti itu. Terus ada namanya nefritis glomerulus, radang ginjal. Ada bakteri namanya Streptococcus pyelonephritis. Ini radang pelvis karena ya nefron ya, kerusakan di sini. Yang tadi. Kemudian ada cystititis ya. Jadi ini karena kandung kemih.
infeksi bakteri. Jadi bahaya sekali kalau bakteri itu kalau kalau udah masuk ke dalam ginjal yang lainnya itu jadi bahaya. Sampai gagal ginjal ini ya. Jadi benar-benar nggak bisa berfungsi ginjalnya ini bahaya sekali. Nah, karena dia bisa menyebabkan kematian dalam waktu 1-2 minggu. Nah, kalau polisistik ini karena nefron ya, dan nefrosis ini bocornya glomerulus. Jadi ternyata penyakit ginjal bisa banyak sekali karena memang tidak bisa dilihat langsung di dalam ya, nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan ya rasanya itu. Kemudian terakhir ini kalau caranya ya, gimana menjaga sistem ekskresi kita agar bagus, sehat gitu. Satu, kulit ya mandi jelas ya. Karena bakteri itu kalau udah masuk keringat jadi yang keringat gatel itu ya mandi minimal 2 kali pakai sabun. Bisa sabun batang, sabun cair. Pakai handuk yang steril, bersih. Kalau perlu dijemur sekalian. Nah, kemudian lotion itu ya opsional ya. Air putih yang jelas, olahraga cukup, istirahat cukup. Paru-paru, olahraga, olah napas. Jangan sekali-kali rokok, asap, kendaraan semuanya dihindari. Apalagi rokok ini ya. Kalian udah tahu sekali itu. Cukup istirahat, konsumsi makanan yang bergizi. Kalau ginjal tidak menahan kencing, jangan sekali-kali dibiasakan menahan kencing. Kalau sudah ada rasa kencing, dikeluarkan di tempatnya ya. Tidak duduk terlalu lama, ya. Jadi kalian sekarang ya, gini online itu ya sekali-kali kalau udah istirahat yuk keluar, cari udara bersih, nggak usah terlalu duduk terus itu. Karena ini kaitannya dengan ginjal. Kemudian tidak apalagi nih ya, minuman beralkohol dan pemicu stamina, hati-hati Mas. UC 1000 itu ya. Apalagi yang ya itu merek-merek saya kasih tahu karena ada yang pernah kena itu karena dari ginjalnya. Air putih, makanan gizi dan hati, olahraga dan bekerja dan tidak berlebihan. Begitu saya rasa dari saya. Silakan Mas kalau ada pertanyaan, tanggapan ataupun masukan boleh itu. Atau Ustaz Yusuf, Ustaz Jenny mau menambahkan monggo. Mungkin 10 Oke, menit. saat menambahkan kaitannya dengan materi sistem ekskresi. Untuk materi kita yang bab ini sangat erat kaitannya dengan diri kita ya. Jadi yang pertama ginjal, kulit, hati, kemudian paru-paru ini ada dalam tubuh kita. Lah harapan kita kalian itu kalau tahu seperti ini tentang seluk-beluk sistem ekskresi ini, kalau ada gangguan, ada semacam kelainan segera disampaikan ya ke orang tua ataupun misalnya kalau mau konsultasi boleh ke saya Ustadz Heru, Ustadz Jenny boleh enggak apa-apa. Ada itu kasus itu keponakan saya sendiri ya. Keponakan saya sendiri itu dia itu bagian organ pipisnya itu mengalami pembekakan ya. Bagian organ pipisnya itu mengalami pembekakan, dia takut ngomong sama orang tua, ya akhirnya ngomong saya kemudian tak sampaikan ke orang tua dan diperiksakan ke dokter ternyata itu ada kelainan gangguan dan alhamdulillah sudah bisa di Nah, kalau misalnya kalian itu ada kondisi kok pipisnya kok enggak normal, ya pipis itu kan umumnya itu kalau pagi hari, ya toh, kok misalnya pagi hari kok enggak pipis sama sekali misalnya, atau malam hari sering buang air kecil misalnya, dan itu terjadi sekian lama berarti kemungkinan gangguan. Jadi pembelajaran seperti ini sangat penting untuk kalian, ya syukur-syukur kalian itu mahir, mampu dan lanjut sampai kuliah kalian bisa jadi dokter.
Tuh, harapan kita demikian. Nah, kemudian yang kedua yang kaitannya dengan pernafasan. Yang ini berkaitan dengan wabah yang terjadi sekarang ini. Ini ya sekali lagi ya tidak menakut-nakuti. Yang penting kalian itu jaga imunitas. Ya, virus itu sudah di mana-mana ada. Udara itu sudah penuh dengan virus COVID-19. Yang penting kalian jaga imunitas. Kalau imun kalian kuat, ya virusnya itu mati sendiri 14 hari. Tidak ada ceritanya isolasi mandiri di rumah meninggal dunia, tidak ada. Yang ada itu malah di rumah sakit. Di rumah sakit isolasi 2 hari sudah meninggal. Ya, ada juga wali murid itu yang meninggal juga. Kemarin baru saja alumni, ya, alumni orang tua dari anak SMP ITN Wijaya Surakarta meninggal dunia. Itu. Yang penting kalau ada apa-apa, kalau misalnya kalian itu misalnya tidak merasakan apa-apa, jadi kamu makan misalnya tempe atau tahu atau roti kok enggak rasa apa-apa, padahal itu rasanya manis, rasanya asin, rasanya apa, kok enggak merasakan apa-apa, tawar. Itu kemungkinan besar kamu positif daripada COVID-19. Bahkan kamu tidak bisa mencium, ya, hidung kamu itu tidak bisa membau. Nah, itu kemungkinan, ya kemungkinan besar kamu itu terkena daripada virus corona. Nah, solusinya gimana? Ya kamu harus hati-hati, ya. Sekarang tinggal kamu minum madu, ya toh, banyak vitamin, ya toh, jaga kesehatan, jangan khawatir, jangan panik, jangan geger, ya toh. Oh, sampai teriak-teriak, wah sampai minta di rumah sakit, atau malah kamu tidak apa-apa. Ya, semoga 8 ABC semuanya sehat keluarganya ya. Ustadz-ustadz ya juga didoakan, ustadz-ustadzah ini kita mohon doanya semoga diberi kekuatan kesehatan, semuanya bisa lebih baik. Begitu Ustadz Heru. Oke, siap. Ini saya kasih ini ya Mas ya, soal terkait dengan sistem ekspresi ya. Nah, tugas kalian setelah ini adalah menjawab soal ini. Ada cuma 5 soal. 5 soal. Soal ini nanti tolong dilihat, nanti ada skornya. Nah, skornya tolong disampaikan ke guru, atau misalkan di grup ya boleh. Tapi atau kalau misalkan nggak punya, sudah punya nomornya guru masing-masing ya, nanti ini soalnya saya ngambil dari Kemendikbud. Ya, coba aja nih, dicoba. Nanti untuk latihan. Nanti kamu dapat nilai berapa. Setelah itu ada pembahasannya. Menguji pemahaman, ya, menguji pemahaman. Nanti siap-siap kalau nanti pertemuan depan atau yang lain ada saya buatkan lebih dalam. Ini yang sudah masuk ya di chat ya. Tuh. Oke, untuk materi nanti di-share di Yusuf ya, di grup WA atau GCR masing-masing aja ya. Nanti saya share-nya, Pak. Itu aja Mas. Ada pertanyaan silakan yuk, atau Ustazah Jenny monggo menambahkan. Nuwun Ustaz Heru. Saya rasa sudah cukup nggih Ustaz Heru nggih. Cuma nanti kalau teman-teman ada yang belum jelas ya tadi seperti yang disampaikan, nanti bisa bertanya, enggak usah malu ke Ustaz Heru atau Ustaz Yusuf atau Ustazah Jenny ya, tanya aja enggak apa-apa. Mungkin di sini belum ada pertanyaan, tapi nanti ketika sudah belajar lagi gitu memperdalam, biasanya nanti ada sesuatu yang kok ini belum paham ya gitu, ditanyakan aja enggak apa-apa. Sama presensi untuk kelasnya Ustazah Jenny kelas kelas C ya. Nah, nanti bisa sudah Ustazah share di grup seperti itu.
bisa presensi semuanya. Jangan sampai enggak presensi ya. Kemarin beberapa hari itu selalu bilang saya belum presensi seperti itu. Padahal presensi sudah di-share. Katanya lupa ataupun kelewatan. Nah, ini Ustazah ingatkan. Nggih, matur nuwun Ustaz Heru, Ustaz Yusuf. Nggih. Bisa ditutup nggih, Ustaz? Nggih. Bisa. Oke, baik, terima kasih atas Pertanyaan. monggo pertanyaan Mas Haidar. Itu soalnya yang nomor 4 itu kok jawabannya 4312 padahal nggak ada gambarnya. Gambare. Woi, sinyalmu cok enek gambare. Gua dicek loh. Dimuat gambar, Mas. Coba, Mas. Saya Itu- juga tidak ada. Apa? Saya juga Karena- tidak ada. Oh iya, Ayo. dianggap Mas. Berarti ini gambarnya yang enggak valid. Jadi kan enggak kelihatan kok. Enggak kelihatan gambarnya. Jadi yang berperan dalam proses pembentukan urin primer toh. Nah, ini nanti ini latihan dulu biar kamu kelihatan. Barusan kan udah dijelasin. Jadi gambarnya aja itu masalah gambar di buat soalnya. Nanti kita tambahkan soal yang dari kita. Ini dari Kemendikbud kok. Untuk menguji. Gitu ya Mas ya? Sama ambil gambarnya dulu, Ustaz Heru. Oh iya semuanya. Untuk Mau di laporan screenshot. bukti. Mohon ditampilkan videonya. Karena diminta dari dinas untuk menunjukkan pembelajaran. Semuanya yuk. Pakai seragam. Nah, berpeci. Masya Allah. Soleh-soleh semua. Pak Is belum kelihatan, Pak Is salam. Is. Januari Van. Silakan yang belum kelihatan. Abim. Di screenshot ya Ustaz Heru ya. Monggo. Nah, 1, 2, 3. Nah, baru satu lagi. Lagi, tolong untuk peci kalau bisa. 1, 2, 3. Satu lagi ada 3. Akhir ini yang masih tidak kelihatan ini. Sudah. 1, 2, 3. Sudah Ustaz. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa penutup bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.